Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Ilmi, nomor BP 20101152630170 kelas IF5. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS PTI. Nomor 1, setelah mempelajari materi teknologi informasi, coba simpulkan dengan bahasa ilmiah sendiri fungsi dari teknologi informasi. Berikan contoh fungsi tersebut sesuai dengan yang kita rasakan. Nomor 1, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2, konsultasi dengan pakar. Konsultasi dan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. 3, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. 5, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Dari fungsi teknologi informasi kita dapat melihat dampak perkembangan teknologi. Dampak perkembangan teknologi, contohnya teknologi informasi itu teknologi yang sangat signifikan. Masyarakat sudah tergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menyebabkan mobilitas informasi yang sangat cepat. Kejadian dari berbagai belahan dunia bisa kita nikmati secara langsung. Nomor 2, coba ceritakan menurut pemikiran sendiri bagaimana perkembangan teknologi di saat sekarang ini dan apa pengaruhnya bagi kita. Pengaruh perkembangan teknologi yaitu salah satu bukti perkembangan teknologi dalam dunia finansial adalah munculnya finansial teknologi atau fintech. Berkat adanya sistem finansial dari fintech ini memberikan banyak manfaat seperti kemudahan layanan finansial, membantu mempermudah UKM yang bankable mendapatkan modal usaha, dan tentunya inklusi keuangan. Dengan kemudahan layanan finansial yang ditawarkan oleh teknologi dalam dunia finansial, inilah yang membuat orang memanfaatkannya dengan baik. Salah satunya dengan melakukan pengembangan dana di salah satu fintech. 3, rangkumkan dalam sebuah cerita singkat bagaimana evolusi komputer terjadi, minimal 300 kata. 1. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum 1946 sampai 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. 7. Memiliki kapasitas yang simpan yang keras. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. 2. Sejarah komputer generasi kedua 1959 sampai 1965 transitor. Ciri-ciri komputer generasi kedua: telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. 8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit 1965 sampai 1971. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah membangunkan memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. 5. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat mikroprosesor 1971 sampai sekarang.
Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI atau Large Scale Interaction. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang terbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Lalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima Artificial Intelligence sekarang sampai masa depan. Ciri-ciri komputer generasi kelima, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan menggunakan banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. 5. Jelaskan perbedaan prinsip kerja input device dengan output device. Input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user pengguna dengan komputer. Prinsip kerja output device. Output device alat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil daripada proses. Jenis media dari output device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Output yang dihasilkan adalah seperti tulisan, image, dan suara.